Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, pada kesempatan kali ini Ustadz akan mengulas materi yang kemarin. Kemarin kalian sudah mengerjakan tugas dari Ustadz. Kali ini Ustadz akan membahas materi yang kemarin lagi, yaitu dimana ini salah satu persiapan untuk kita pekan depan akan ada kegiatan ulangan tengah semester. Perhatikan di sini ada percakapan dengan judul Aku Anak Soleh. Ustadz baca percakapannya. Wah, susunya sedikit. Perahan susunya sedikit. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana ya, Nak, untuk memenuhi pelanggan kita, tambah saja dengan air. Jangan, Bu. Jadi ini adalah salah satu perilaku terpuji, yaitu bersifat jujur, Jadi kalau memang di sini dimana ketika kita memerah, di sini ada seorang anak yang sedang memerah kambing, ternyata menghasilkan susu sedikit. Tapi anak ini ketika mau ditambahkan air, anak ini menolak. Jadi kenapa? Karena ingin bersifat jujur, Jadi ini jujur itu disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bacakan? Bacalah kisah Khalifah Umar bin Khattab. Jadi di buku kalian ada suatu kisah atau cerita tentang Umar bin Khattab. Nanti didengarkan ustadz-ustadznya atau orang tua kalian membacakan. Jujur artinya berkata apa adanya, Jujur membawa seorang dalam berperilaku adil dan dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah itu adalah perilaku yang tidak baik. Lawan dari sikap jujur adalah bohong. Seseorang yang jujur hidupnya akan tenang dan dapat dipercaya oleh banyak orang, Jadi nanti kalian bisa mengambil pesan yang terdapat dari kisah Khalifah Umar bin Khattab, di mana Khalifah Umar bin Khattab ini dalam satu ceritanya itu terkait dengan perilaku jujur kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Selanjutnya ada kata amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Perhatikan. Di sini terkait dengan cerita tentang Rasulullah SAW, di mana pada waktu beliau usia 12 tahun sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Kenapa? Karena dia sudah dipercaya oleh banyak orang, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Apa saja yang bisa kita teladani dari sikap Rasulullah? Yang pertama, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Jadi ini adalah salah satu peristiwa atau beberapa hal yang bisa kita teladani dari perilaku Rasulullah, Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh pada orang tua terdapat pada Quran surat Al-Luqman, yaitu surat ke-31 ayat ke-14. Ustaz bacakan artinya. Dan kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada Allah kembalimu. Jadi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, terutama pada Quran surat Al-Luqman surat ke-31 ayat ke-14, Selanjutnya, beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasihati, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan, selalu membantu di rumah sesuai kemampuan, selalu ingat untuk mendoakan seperti doa berikut, Jadi selalu mendoakan orang tua. Lalu bagaimana di sekolah? Di sekolah kita harus patuh dan taat pada guru. Yang pertama, ketika bertemu harus mengucapkan salam, Ketika bertemu harus memperlihatkan wajah yang baik, Jadi itu adalah salah satu cara untuk patuh dan hormat pada guru. Itu yang selanjutnya. Salah satu hal yang bisa kita teladani, yaitu yang kita bisa praktekkan untuk patuh pada guru. Yang pertama, selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Jadi kalau punya tugas atau PR segera dikerjakan, tidak malas-malasan dan mengeluh. Jadi ketika dikasih tugas atau dikasih PR sama ustadz-ustadzanya, maka tidak boleh mengeluh dan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, Saat guru menasihati, jika kita melakukan kesalahan, maka biasanya ustadz-ustadzanya akan memberikan nasihat pada kita. Ketika
ada seorang ustadz atau ustadz yang memberikan nasihat, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, mendengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya. Jadi ketika ada ustadz-ustadznya menasihati kita, maka kita harus mendengarkannya dengan seksama, ya, mendengarkan dan menaatinya. Selanjutnya, saat berbicara dengan guru, berbicara dengan santun. Suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya, ya. Jadi ini ketika ada ustadz-ustadznya sedang berbicara, maka yang pertama, maka kita harus mendengarkan dengan baik. Dan kalau kita ingin berbicara dengan mereka, harus berbicara dengan santun, suaranya tidak terlalu keras dan tidak memotong pembicaraannya, ya. Saat guru sedang mengajar, jadi ketika ada seorang guru sedang menjelaskan di depan, maka bagaimana perilaku kita? Yang pertama, duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh, memperhatikan pelajaran di sekolah, ya. Jadi ini adalah ketika guru sedang menjelaskan. Oke. Demikian materi kali ini, seharap kalian bisa mempraktekannya pada kehidupan sehari-hari kalian, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, dan nanti ada latihannya. Nanti kalian bisa kerjakan untuk persiapan ketika nanti menjelang pekan depan kita akan ujian tengah semester. Saya akhiri kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.